Nah, memang di market itu ada beberapa instrumen dari hedging yang bisa digunakan juga sebenarnya oleh pelaku pasar termasuk di industri manufaktur yang harapannya bisa lebih didaya gunakan lagi ke depannya, tentunya dengan sistem insentif yang akan diberikan Bank Indonesia. Satu sisi kalau memang sekarang dari perbankan nasional yang mendukung memberikan loan, ya tentunya kan uang itu nggak akan kemana-mana, nggak akan keluar, ya. Jadi malah justru bisa tersimpan di dalam negeri, gitu kan. Yang kedua juga sekarang mungkin perlu agak diberikan kelonggaran, gitu, karena seperti saya sampaikan, kalau misalnya nanti kita mengajukan pinjaman kepada perbankan nasional, kolateralnya mau seperti apa? Penggunaan dari cadangan devisa itu untuk pembayaran utang, untuk kebutuhan bahan baku yang mereka butuhkan, itu diberikan kebebasan mereka, para pengusaha tadi, untuk kepentingan perusahaan, para eksportir tadi diberikan ruang, jadi nggak dibatasi mereka. Kebijakan Jokowi yang bikin negara maju ngemis-ngemis. Ya, bukan Jokowi jika kebijakannya terkait ekspor impor tidak membuat negara lain harus berpikir dua untuk main-main dengan Indonesia. Baru-baru ini Jokowi telah menginstruksikan terhadap bawahannya untuk segera merevisi peraturan pemerintah terkait devisa hasil ekspor. Pemerintah saat ini sedang ngebut merevisi peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2019 tentang devisa hasil ekspor. Rencananya pemerintah akan menerapkan aturan agar eksportir harus menahan dolar hasil ekspornya di perbankan dalam negeri selama 3 bulan dari semula 1 bulan. Hal itulah yang menjadi alasan pemerintah akhirnya mengungkapkan alasan utama mau merevisi peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2019 tentang devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengolahan ataupun pengolahan sumber daya alam. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan salah satunya karena surplus neraca perdagangan selama ini tidak mampu memperkuat cadangan devisa Indonesia dan mendorong penguatan nilai tukar rupiah. Itu kan kita tahu kalau kita lihat puncak tertinggi cadangan devisa kita kan sebelumnya sampai 146,9 miliar US dollar ya. Tapi secara bertahap karena sterilisasi untuk memperkuat rupiah kita, maka BI kan melakukan sterilisasi falas dan jual falas, kata Iskandar. Padahal ia menekankan beberapa tahun terakhir neraca perdagangan Indonesia telah mengalami surplus 32 berturut-turut sejak Mei 2020 sampai Desember 2022. Kinerja ekspor yang selalu mampu mengungguli kebutuhan impor 2 tahun terakhir itu tidak mampu menjaga nilai cadangan devisa, bahkan cenderung turun. Dolar hasil ekspor hanya dibawa kabur ke negara lain. Penggunaan dari cadangan devisa itu untuk pembayaran utang, untuk kebutuhan bahan baku yang mereka butuhkan, itu diberikan kebebasan mereka, para pengusaha tadi. Jadi tidak ada hambatan dalam hal untuk melakukan transaksi untuk kepentingan perusahaan. Para eksportir tadi diberikan ruang, jadi nggak dibatasi mereka. Oleh sebab itulah ia menekankan pada saat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau PPSK disahkan dan turut mengatur tentang lalu lintas devisa, maka pemerintah merasa perlu mengatur jangka waktu dolar hasil ekspor harus bertahan di dalam sistem keuangan Indonesia. Dalam PP 1 Tahun 2019, eksportir hanya diwajibkan melaporkan dan menempatkan dananya ke perbankan dalam negeri. Tidak ada aturan mengenai batas waktu penempatan sehingga DHE bisa kembali ditarik dalam hitungan menit, sehingga lonjakan ekspor tidak berimbas kepada pasokan dolar Amerika Serikat di tanah air. Dulu nggak ada payung hukum yang kuat karena di undang-undang lalu lintas devisa itu bebas devisa, itu yang dulu kan jalannya. Tapi dengan adanya undang-undang PPSK, sekarang pengaturan DHE itu menjadi kuat dasar hukumnya, karena di situ disebutkan penempatan pengaturan DHE di undang-undang PPSK yang baru diundangkan kemarin pasal 10B-nya menyebutkan dengan PBI atau Peraturan Bank Indonesia, kata Iskandar. Dan rencananya pemerintah akan menerapkan aturan agar eksportir harus menahan dolar hasil ekspornya di perbankan dalam negeri selama 3 bulan. Tidak tanggung-tanggung pemerintah akan menyiapkan insentif yang menarik untuk mengganjar eksportir yang melakukan hal ini. Ia juga mengatakan aturan insentif ini masih akan dibahas oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Namun demikian, Erlangga menuturkan insentif ini akan dibuat semenarik mungkin agar dolar ekspor nantinya tidak berpindah ke Singapura. Ya, Kementerian Keuangan yang akan menyiapkan tentunya insentif itu sedang kita bahas apakah
apakah itu terkait dengan bunga, pendapatan bunga baik itu rupiah ataupun dolar terhadap DHE yang ada di Indonesia, dan kita perlu agar ini bersaing dengan Singapura sehingga tidak terbang lagi ke Singapura, tegas Erlangga.